saya memerintahkan jajaran Kemendagri sedapat mungkin mencari surat itu, karena logika kita kalau ditandatangani oleh dua dan disaksikan oleh satu, harusnya tiga-tiganya ada pertinggalnya arsipnya. Kita berpikir tahun 92 ini, 33 tahun yang lalu. Sumatera Utara tidak menemukan, Aceh juga tidak menemukan aslinya, kami juga tidak menemukan aslinya. Namun setelah saya perintahkan untuk bongkar apapun juga dokumen yang berkaitan dengan status 4 pulau ini agar dicari. Alhamdulillah kemarin dipimpin langsung oleh Pak Sekjen ya, Pak Tomsi, didampingi Pak Dirjen Adil Pak Safrizal. Itu kita punya pusat arsip di Pondok Kelapa Jakarta Timur, itu ada 3 gedung. Dibongkar dokumen asli yang kesepakatan 2 gubernur tersebut yang disaksikan Pak Rudi ini nggak ketemu. Tapi yang ketemu adalah keputusan, kalau bisa ditampilkan. Nah inilah dokumen yang menurut kami sangat penting, yaitu Mendagri nomor 111 tahun 1992. Ini tanggalnya adalah 24 November 1992. Di sini nggak ada tanggalnya, tapi di dalam lampiran, saya ulangi, ada satu kertas yang di situ menunjukkan bahwa ini dokumen yang masih warna kuning, lama sekali. Ya, makanya saya buatkan berita acara. Saya sampaikan yang menemukan agar buat berita acara, dan berita acara sudah kita sampaikan. Karena ini dokumen peristiwa penting yang harus didokumentasikan, dan mereka yang menemukan bisa menjadi saksi, ya, bukan diada-adakan misalnya. Dan ini tertanggalnya surat di sini tertanggal 21/11/92 di arsipnya sini. Ya. Dokumen ini kenapa penting? Dokumen ini menunjukkan bahwa adanya semacam pengakuan, mengendorse bahwa kesepakatan antara 2 gubernur di tahun 1992 itu yang fotokopi tadi benar adanya. Jadi menjadi legalisasi bahwa kesepakatan itu terjadi. Nah, ada poin yang sangat penting sekali dalam poin itu, dalam Mendagri maupun kesepakatan itu. Dalam kesepakatan 2 gubernur tersebut disampaikan batas wilayah, ada 4 poin batas wilayah. Kalau mungkin bisa ditunjukkan yang kesepakatan 2 gubernur yang tadi. Di poin yang nomor 3 disebutkan ya, diantaranya mengacu kepada batas wilayah Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh itu mempedomani, kedua belah pihak disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri, mempedomani peta topografi TNI AD 1978. Nah, kita buka petanya yang mana? Lihat petanya, inilah petanya. Peta topografi TNI AD tahun 1978. Kalau kita melihat di situ ada titik-titik garis di darat, dan di lautnya yang menarik adalah di lautnya ada garis sendiri, titik-titik, tolong dilihat ya. Dan ini menjadi dasar bagi kita bahwa 4 pulau yang dimaksud, pulau paling atas ya, Mangkir Besar, Gadang namanya, Mangkir Kecil, Ketek, kemudian yang tengah Pulau Lipan, yang paling putih itu paling besar namanya Pulau Panjang, itu tidak masuk wilayah Sumatera Utara, tapi masuknya adalah Aceh. Nah, kalau kita lihat lagi lebih detail lagi, coba lihat petanya yang kita zoom. Nah, ini peta aslinya yang menjadi lampiran kesepakatan antara 2 gubernur yang sebelah kiri, Kalau gini nggak begitu terlihat ini. Kemudian di dalam Mendagri juga disebutkan ini. Nah, kita coba zoom di sebelah kanan, kita sangat terlihat jelas. Jadi Singkil waktu itu masih kecamatan Singkil. Tapon di tengah sudah menjadi kabupaten. Itu yang warna merah itu kami yang melingkari untuk supaya kita bisa melihat dengan jelas. Nah, di situ terlihat ada titik-titik, ada pulau 1, 2, 3, 4 di lautnya. 4 pulau itu di luar titik-titik batasnya Sumatera Utara. Artinya saat itu kesepakatan 4 pulau ini adalah masuk di wilayahnya Kabupaten Aceh
belum Kabupaten Aceh Singkil, masuk provinsi, saya ulangi, pemerintah Aceh yang sekarang. Nah, kira-kira itulah. Dengan dasar ini, maka kami mengajukan 4 saran. Yang pertama, sebaiknya untuk Gubernur Aceh dan Sumatera Utara mendasarkan data-data yang ada, lebih baik disarankan melakukan kesepakatan kembali khusus 4 pulau ini, supaya tidak menjadi polemik dan menjadi kejelasan di masa mendatang. Kemudian ketika beliau berdua sudah bersepakat sebagai kepala pemerintahan 2 daerah ini, maka Mendagri akan melakukan revisi Kep Mendagri nomor 300 dan seterusnya. Kami masukkan 4 pulau itu ke dalam cakupan Kabupaten Aceh Singkil Aceh. Yang ketiga, kami menyarankan nanti BIG agar melakukan revisi Gaseter Republik Indonesia. Gaseter itu yang berisi tentang pulau-pulau, di mana cakupan 4 pulau ini masuk ke dalam administrasi Kabupaten Aceh Singkil Aceh. Yang terakhir nanti BIG, Badan Informasi Geososial dan Kemendagri menyampaikan perubahan ini kepada United Nations Conference on Standardization of Geographical Name atau UNCSGN, sehingga dengan demikian menjadi posisi yang sudah legal dan kuat bahwa 4 pulau ini secara hukum dengan dokumen-dokumen yang ada, ditambah dengan juga memang ada tambahan-tambahan historis, ada keberadaan jejak-jejak dari warga Aceh Singkil, lain-lain di sana, itu menjadi petunjuk dan pendukung. Tapi yang paling utama adalah dokumen ini. Itulah kira-kira apa yang kami sampaikan, dan alhamdulillah tadi Bapak Presiden juga sudah memberikan arahan melalui Zoom meeting beliau, dan kemudian disaksikan oleh Bapak Presiden, Bapak Gubernur Aceh dan Bapak Gubernur Sumatera Utara juga sudah menandatangani kesepakatan tersebut. Kalau boleh bisa ditampilkan, disaksikan oleh Menseknek dan Mensekap. Jadi saya kira posisinya sudah sangat clear. Nah, inilah kesepakatan yang tadi sudah ditandatangani. Ya, ini sama saja dengan merevisi kesepakatan 1992. Saksinya ditambah lagi, bukan hanya Mendagri tapi Menseknek, tapi lebih spesifik, yaitu mengenai masalah 4 pulau. Kami kira demikian yang kami sampaikan. Terima kasih banyak.